mengenai kesiapan Bapak Wali Kota untuk menerima kami di tempat ini. Jadi kami berharap sebagai Wali Kota Parepare yang bertanggung jawab menaungi warga dan masyarakat Parepare yang dicintainya. Nah, oleh karena itu, tolong teman-teman yang masih ada di kendaraan masing-masing untuk merapat di sini, supaya kalau kita mendengarkan langsung apa penyampaian Bapak Wali Kota, tidak lagi bias jadinya. Mungkin bapak-bapak dari tim gugus ada yang bisa menyampaikan ini karena ada aspirasi yang kami sampaikan. Kami ingin kepastian kira-kira berapa lama kami harus berada di tempat ini. Kalau misalnya tidak ada, ya apa boleh buat, kami akan bergeser ke tempat lain yang mungkin Bapak Wali Kota ada di situ. Betul. Kita takbir semua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kami sampaikan kepada kita semua bahwa kita semua menyadari tujuan aksi ini semata-mata bagaimana agar pemerintah kota terketuk hatinya untuk membuka kembali masjid untuk di tempat beribadah, ya, buka masjid seperti halnya daerah-daerah lain. Dan kami sengaja berkumpul di Rujak ini karena kami berpandangan meskipun Parepare sudah zona merah, sudah mencekam, tapi kami menganggap rumah jabatan ini masih zona hijau. Ya, betul. Karena disinilah sering juga mengumpulkan orang. Ya, di sini orang sering kumpul tanpa jarak. Jadi kami menganggap inilah tempat yang masih zona hijau, yang memungkinkan kita terbukti masih sering orang berkumpul bagi-bagi sembako. Ratusan orang berkumpul di sini. Meskipun Parepare sudah zona merah dan mencekam. Terhitung tanggal 20 April juga orang berkumpul di sini. Tanggal 7 Mei berkumpul lagi. Tanggal 12 Mei berkumpul lagi. Nah, inilah yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa hanya masjid yang selalu menjadi sasaran? Ya, ini yang membuat umat. Kemudian umat juga merasa diintimidasi dengan pasukan bersenjata, di mana pasukan ini dibiayai oleh rakyat, ya, dibiayai dengan pajak-pajak rakyat. Ini yang membuat kita menyesal bahwa uang-uang rakyat hanya dipakai untuk menindas, menakut-nakuti rakyat. Dan imam-imam masjid dipanggil pakai surat panggilan. Ada yang pernah dipanggil di sini, harus berhadapan di Makobrimob. Inilah bentuk-bentuk hal yang kita sesalkan. Nah, oleh karena itu kami minta ada mungkin dari perwakilan pemerintah kota sebagai tanggung jawab moral menerima aspirasi ini agar kita tidak terkesan bahwa rakyat ini harus selalu menjadi pihak-pihak yang dikorbankan. Ya. Kami mungkin tinggal 5 menit lagi di sini sebelum bergeser ke tempat lain. Maklumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Wali Kota yang terhormat, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, kami hadir di tempat ini adalah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat Kota Parepare, khususnya para kaum yang mempunyai agama, bukan hanya agama Islam, tetapi agama-agama selain agama Islam, mengharapkan kita supaya ada kesetaraan. Jangan hanya tempat-tempat ibadah saja yang ditutup, tetap kesetaraan, ada kesamaan dengan yang lain. Contohnya masjid yang menjadi tempat ibadah, masyarakat sudah resah, sudah hampir 10 Jumat tidak berjumat, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Umat hari ini sudah kelaparan, Pak. Apanya yang lapar? Rohaninya yang lapar, Pak. Bukan hanya fisiknya yang lapar, tapi rohaninya juga lapar, Pak. Kami sepakat, Pak, dengan namanya pencegahan COVID-19. Ya, tetapi pemerintah dalam hal ini harus menyeimbangkan. Tempat-tempat publik yang lain tidak ditutup, Pak, tetapi mesti ditutup. Kami protokol medis di masjid, Pak. Di tempat-tempat lain ada protokol medis diperlakukan, tetapi masjid tidak diperlakukan. Kami harapkan ada pemberlakuan yang sama di masjid dengan tempat-tempat publik lain, supaya kita umat muslim ada namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa demikian penyampaian untuk seluruh aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam Parepare, Pak. Semoga bisa ditanggapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum kita bergeser ke tempat lain, kami menyampaikan maklumat untuk Wali Kota Parepare bahwa setelah memperhatikan dampak keresahan yang dirasakan masyarakat, khususnya umat Islam, setelah terbitnya SOP maklumat bersama yang dinilai tidak sesuai harapan dan bahkan lebih represif, lebih menekan terhadap kebebasan umat beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bahwa SOP maklumat bersama yang kami usulkan sebelumnya pada forum Forkopindo ternyata tidak mengakomodir aspirasi kami dan terkesan tendensius, sehingga kami menilai SOP tersebut bersifat sepihak dan tidak mencerminkan aspirasi umat dalam menjamin kebebasan beragama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Bahwa SOP maklumat bersama yang telah diterbitkan menyalahi substansi daripada maklumat itu sendiri karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan maklumat itu, serta berpotensi menimbulkan perlawanan dari masyarakat karena tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku dengan mencantumkan ancaman berupa pencabutan aliran listrik dan PDAM bagi pengurus masjid yang dinilai tidak menjalankan SOP tersebut. Allahu Akbar. Bahwa SOP maklumat bersama dinilai parsial dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat pusat-pusat keramaian seperti toko, pasar, lalu lintas jalan raya, dan bahkan rumah jabatan wali kota sendiri masih aktif melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan berupa pembagian sembako dan beras miskin, sehingga terkesan hanya masjidlah yang selalu menjadi sasaran pembatasan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Allahu Akbar. Maka dengan ini Forum Peduli Umat bersama elemen umat lainnya mengeluarkan maklumat. 1. Meminta pertanggungjawaban moral Wali Kota Parepare selaku tim gugus COVID-19 yang telah mengeluarkan SOP maklumat bersama di mana dampaknya menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah umat. Mendesak Wali Kota Parepare untuk merevisi SOP maklumat bersama dengan mengakomodir aspirasi umat untuk tetap melaksanakan ibadah salat Jumat dan salat jamaah di masjid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3. Meminta Wali Kota Parepare untuk menghentikan pemanggilan imam, pegawai syara dan pengurus masjid terkait pemberlakuan SOP yang dinilai sebagai salah satu bentuk teror terhadap masyarakat. Allahu Akbar. 4. Menyesalkan upaya Wali Kota Parepare yang secara tidak langsung
memperhadapkan umat dengan pihak aparat keamanan, dengan mengarahkan pasukan bersenjata ke masjid-masjid dan menjadikan markas BRIMOB sebagai tempat pengadilan bagi pengurus jamaah masjid yang dinilai membangkang. Allahu Akbar. Mendesak Wali Kota Parepare Dr. Haji Muhammad Topan Pawe SHMH untuk mundur dari jabatan sebagai ketua tim gugus COVID-19 karena dinilai tidak mampu memberikan teladan yang baik dalam penegakan maklumat bersama. Karena pada saat Kota Parepare sudah dinyatakan zona merah dan mencekam, beliau malah melakukan pengumpulan massa ratusan orang untuk pembagian sembako dan beras miskin pada tanggal 20 April, tanggal 7 Mei, dan tanggal 12 Mei di rumah jabatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tiap pihak yang kami tujukan dengan maklumat ini bisa memaklumi agar situasi kondusif kita tetap terjaga di Kota Parepare ini, yang menurut kami sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya Wali Kota Parepare memiliki itikat baik untuk membangun sebuah kebersamaan. Kami tidak perlu datang ke DPR 4 kali berturut-turut. Kami tidak perlu ke sini lagi beramai-ramai jika Bapak Wali Kota memperhatikan aspirasi umat. Dan yang menyedihkan bagi kita bahwa ternyata seperti yang dia sampaikan di sebuah media, suatu kebanggaan tersendiri Parepare mencapai prestasi karena telah berhasil menutup 195 masjid. Tersisa tinggal 5 masjid. Kita sebagai umat merasa sangat terganggu dengan pernyataan ini, seolah-olah bahwa indikator keberhasilan penanganan COVID-19 yaitu ketika pemerintah kota berhasil menutup masjid sebanyak-banyaknya. Sebagai kota santri, sebagai kota ulama, ini sungguh menyakitkan hati bagi kita. Ya, di mana karena secara tidak sadar seolah-olah ukuran keberhasilan Parepare menekan tingkat pemaparan COVID-19 yaitu ketika berhasil menutup masjid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, oleh karena itu penyesalan kita, dan kami juga menyadari banyak di antara aparat hatinya tidak sesuai dengan perintah. Kalau aparat semua jujur, mulai camat, lurah, ya, mereka tersiksa batinnya, tersiksa hatinya, berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan umat, ya, mereka semua tersiksa hatinya karena apa yang dia jalankan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Demi untuk mempertahankan jabatannya, ada alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Camat Ujung harus menghentikan orang khutbah di Masjid Ar-Rahmah hanya untuk menyelamatkan nyawa manusia. Bagaimana bisa seperti itu? Satu-satunya kejadian terjadi di Indonesia ini ada seorang aparat bisa menurunkan khatib atau bisa memberhentikan khatib yang sementara khutbah. Ya, inilah akibat-akibat dari suatu kebijakan yang tidak memperhatikan aspirasi rakyat. Ini yang harus kita sesalkan. Kenapa seperti ini terjadi? Dan kami kasihan apa yang dilakukan oleh aparat di bawah itu semua keterpaksaan demi untuk suatu ambisi prestasi menutup masjid, sementara tempat-tempat lain tetap terbuka, terlebih lagi rumah jabatan. Inilah yang menyakiti hati kita semua. Nah, oleh karena itu mohon pengertiannya. Kalau memang tidak ada Bapak Wali Kota, ya biarlah kami berpindah ke tempat lain, ya, untuk kami menyampaikan aspirasi kami. Nah, kami merasa hak-hak kami yang ada di sini. Oleh karena itu kami persilakan tim advokasi kita untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahwa sebagaimana penyampaian Bapak Wali Kota pada tanggal pertemuan minggu lalu, bahwa alasan untuk tidak menemui kami itu karena tidak pernah sampai surat. Jadi surat ini kita sudah serahkan secara langsung. Jadi kalau dia tidak berkeinginan untuk menemui kita, jangan salahkan kalau kami mencap bahwa Wali Kota tidak konsisten terhadap apa yang diucapkan. Jadi kami mengharap Bapak Wali Kota lebih bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Parepare, khususnya dalam hal penanganan COVID-19. Janganlah engkau melakukan tindakan-tindakan yang terkesan menzalimi rakyatmu dengan cara melalui SOP yang kau buat, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi saja harus melalui proses pemberian sosialisasi yang baru dapat diberlakukan. Ini betul apa yang disampaikan kepada rekan terdahulu, bahwa maksud ada orientasi tertentu yang tercium oleh kami, bahwa agenda pemerintah dalam hal ini Bapak Wali Kota semata-mata ingin membangun pencitraan semata, bukan untuk kemaslahatan orang banyak. Harapan kita adalah bagaimana di dalam membuat satu SOP tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan keagamaan dalam bentuk cara-cara beribadah sebagaimana sedia apa yang pernah dilakukan sebelum-sebelum. Bukan berarti kita ini adalah pembangkang, bukan kami kelompok orang keras kepala, bukan kami orang kelompok kepala batu, tapi kami ingin membagi pendapat, saling bertukar pikiran dengan pemerintah untuk mencapai kepentingan bersama, menjadikan kita tenang, aman di kota kita ini. Jadi harapan kami kepada Pak Wali Kota, mungkin dengan melalui perwakilan pemerintah kota, apabila aspirasi kami ini tidak ditanggapi, jangan sesalkan kami. Dalam waktu yang singkat kami akan datang menduduki dengan massa jumlah yang lebih besar lagi. Demikian harapan kami, semoga Bapak mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membagi waktu untuk bertemu dengan kami khususnya Forum Peduli Umat Kota Parepare. Makasih. Ya, makasih. Jadi kami ingin tahu kepastian apakah Bapak Wali Kota bersedia menerima kami di sini. Kami mengharapkan ada dari tim gugus, karena beliau adalah ketua tim gugus COVID-19 Parepare. Apakah beliau bersedia menerima kami ini atau bagaimana? Ya, kami menunggu informasi. Ayo masuk. Ya. Tolong siapa yang bisa bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada kami. Ya. Jadi mohon siapa yang bisa, Pak. Beri kepastian. Nah, karena ini teman-teman ini tidak sabaran lagi untuk bertemu dengan Bapak Wali Kota. Sudah Pak, cuma mau tanya ada apa? Tidak ada maksud apa-apa, Pak. Ada Pak. Boleh kita kembali. Ya, suruh keluar sini. Jadi kalau Bapak Wali Kota ada di dalam, kami berharap bisa menemui rakyatnya yang dicintainya. Kami minta, namanya pemerintah Kota Parepare itu tentu punya perangkat, ya, punya asisten, punya sekda, ya. Jangan sampai terkesan bahwa pemerintah kota ini adalah betul-betul pemerintah yang amatiran. Tidak sama yang digambarkan selama ini bahwa pemerintah profesional, ya, taat asas, kemudian integritas. Ini yang kita mau buktikan hari ini. Apakah ucapan-ucapan itu semua seperti yang didengung-dengungkan selama ini?
Pengalaman Pak Rahman, tadi Pak Rahman. Pengalaman. Ini pengalaman Pak. Ini hari Jumat tadi kami di Masjid Istiqlal. Penyampaian kata ketua masjid kami, Masjid Istiqlal di Labukan ini masjid dikunci. Tetapi jamaah sudah ada di dalam. Maka ketika mau ditunaikan sholat Jumat, ini perintah Allah Pak, bukan perintah manusia. Maka tidak ada satupun orang yang siap karena tidak tahu syarat hukum sahnya khutbah. Maka Allah Ta'ala pilih saya naik. Baru Pak Ketua datang kunci masjid. Maka saya sampaikan awal ditunaikan sholat Jumat bukan syarat sahnya 40 orang, tetapi kurang lebih 40 orang. Yang lain malah diturunkan. Wallahi Pak, ini agamanya Allah Ta'ala. Bapak penggal leher saya kan untuk agama Allah Ta'ala, saya siap. Kalau Bapak masih datang menakut-nakuti saudara kami bersenjata datang ke masjid, kunci masjid, maka insya Allah Pak, saya 25 tahun di Jakarta, keliling Indonesia bawa ini agama. Tanpa duit Pak, berkorban untuk agama. Kalau Bapak semena-mena mau mensisihkan ini agama, mau mensisihkan ini rakyat, menjauhkan rakyat ini dari masjid, maka Bapak tahu Pak, semua wallahi akan diminta pertanggungjawaban kita. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban apa yang itu. Maka ini hari yang penuh mubarak hari Jumat. Saya dengan saudara saya datang ke sini Pak, meminta kepastian apa Pak Topan Pawe mau temui kami apa tidak, atau beri kesempatan kapan kesiapan kami. Kami tidak punya maksud apa-apa. Islam damai, Islam membawa kedamaian, ketentraman. Tetapi kalau bapak-bapak selalu mengintimidasi kami, ini hanya secuil yang datang Pak. Terima kasih Pak. Siapa yang bisa mewakili dari orang wali kota, aparat, atau siapa? Apakah Bapak mau temui kami apa tidak? Itu saja Pak. Siapa yang bisa Pak? Jadi juru bicaranya Pak. Di mana-mana kehidupan sudah stabil, bandara sudah dibuka Pak. Bandara sudah dibuka, tadi istri saya antar ke pasar Lakasi, tidak ada masalah. Cukup kita ikuti aturan main, jaga jarak, cuci tangan, cukup Pak. Orang Islam tahu aturan main. Terima kasih Pak. Siapa bisa mewakili Pak kehadiran beliau? Masuk saja masuk. Itu bagaimana Pak? Allahu Akbar, masuk. Ada dalam Pak Wali. Saya hanya mau kepastian. Ada dalam. Segala hormat dengan segala kerendahan hati. Bapak di dalam ada apa tidak? Ada. Mau temui kami apa tidak? Itu saja. Itu saja Pak. Bapak harus tahu satu hadis Rasulullah SAW. Ingat Pak, jihad paling tinggi mengatakan yang hak di hadapan penguasa yang boleh. Maka saya siap dipenggal leher saya demi agama. Bapak ada di dalam mau ditemui apa tidak? Islam ini damai Pak. Kita semua mau selamat. Siapa mewakili sebagai juru bicara Pak? Karena mohon maaf, informasi yang berkembang bahwa ternyata Bapak Wali Kota tidak ada di sini. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada aparat yang sudah mengawal kegiatan ini. Untuk itu atas nama dari RTU dan jamaah masjid menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan yang telah menertibkan mengawal acara ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, bagaimana teman-teman? Ini karena informasinya Pak Wali Kota ada di Supa. Bagaimana kita sepanjang kita semua bisa menjaga baik-baik, ya? Bagaimana, bersedia? Bersedia untuk tidak melakukan anarkis? Saya berharap tunjukkan citra kita sebagai orang Islam, tidak berupaya terpancing, tidak melakukan hal-hal anarkis, karena tujuan kita ini baik, bagaimana agar masjid bisa dibuka kembali ya sesuai dengan fatwa MUI. Oleh karena itu kita berangkat sesuai dengan permintaan semua, kita berangkat dengan teratur di Supa.
jaga komando, jangan mengambil langkah dan kami sudah komunikasikan dengan pihak Polres Pindrang. Kami sudah sampaikan surat juga ke Polres Pindrang. Saya berharap teman-teman berjanji semua tidak ada anarkis. Berjanji semua. Ya, jangan melakukan Pak Komando. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masa akan mulai bergeser ke Kabupaten Pindrang, tepatnya di Kecamatan Supak.